Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan, selamat datang di channel ini. Semoga selalu menginspirasi. Untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi tips dan trik dalam memilih dan membeli kamera second hand. Kamera second hand ini kan kamera yang bekas pakai. Biasanya udah digunakan beberapa kali, beberapa minggu, beberapa bulan, atau setidaknya sudah bekas tangan orang lain. Oke kawan-kawan, tentu dalam membeli kamera second hand ini kita harus tahu juga bagaimana kondisi kamera yang akan kita beli. Kalau tidak pandai dalam memilih dan tidak tahu tentang kamera, tentu kita khawatir nanti ada satu kesalahan. Misalnya juga kalau paling parah itu ya kasusnya penipuan. Banyak para penjual-penjual yang nakal yang menggambarkan, mendeskripsikan barang-barangnya itu nggak sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang sebenarnya. Tentu kita tidak menginginkan hal ini. Untuk itulah saya ingin berbagi dari pengalaman-pengalaman yang sudah saya rasakan, sudah saya alami, beberapa tips dan trik bagi kawan-kawan yang mungkin ingin membeli kamera second hand. Oke, nah ini adalah kamera yang saya pegang, yang udah saya beli baru 1 tahun ya. Ini second hand, udah parah banget, bahkan harganya juga udah anjlok banget ya. Ini udah anjlok banget. Ini mereknya Nikon D7000. Nah, kamera ini udah pernah saya review. Bagi kawan-kawan yang nyari yang membutuhkan reviewnya, ada di galeri saya. Nanti saya akan letakkan di sebelah sini. Nah, bagi kawan-kawan mungkin yang penasaran dengan kualitasnya, silahkan cek aja langsung videonya. Kualitasnya cukup ya untuk dibawa di tahun ini. Memang kualitasnya udah lumayan bisa diandalkan. Karena untuk seri tahun ini kamera yang semuanya udah super power semua kayaknya ya. Dan yang keluar pun udah hebat-hebat meskipun kecil-kecil. Bahkan Sony dengan ZV-nya juga udah mantap banget ya sekarang kan. Pokoknya secara umum mirrorless sudah merajalela hari ini. Beberapa juga ada di DSLR, nggak banyak sih. Hanya beberapa brand yang main di DSLR ya hari ini. Tapi saya pribadi masih ada kecantol ya dengan DSLR, masih suatu hal yang menarik bagi saya pribadi dalam beberapa hal. Dan memang DSLR ini punya punya kapasitasnya sendiri, punya dunianya sendiri, terutama yang body bongsor. Itu pokoknya saya belum bisa move on dari body bongsor. Mungkin sebagian orang nggak mau kamera-kamera berat ya, karena ribet juga. Selain berat itu katanya bodybuilder bisa latihan dan olahraga juga dengan kameranya. Tapi saya pribadi tetap body bongsor seperti D3S saya pernah pakai. D3S, D4, D4S, D5, sekarang D6 juga ada. Itu di Nikon ya. Untuk yang Canon juga ada DX Mark 1 ya, Mark 2 juga. Pokoknya banyak lah, saya nggak, brand-brand lain saya agak awam kalau dalam penggunaan, tapi setidaknya saya pernah ngelihat kawan-kawan make juga. Kayaknya nggak ada beda juga sebenarnya. Setiap brand punya keunggulan masing-masing, itu aja yang disimpan. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin menentukan, sedang memilih-milih mana sih yang lebih bagus antara brand A dengan brand B, itu sebenarnya jangan terlalu terpengaruh dengan brand, karena brand ini punya keunggulan masing-masing. Kadang brand A punya keunggulan dari sisi sesuatu, dan brand B punya keunggulan di sisi yang lainnya. Ada yang keunggulannya mungkin ISO-nya yang bisa sekian, gitu, bisa jutaan. Ada yang shutter speed-nya bisa 8.000, ada yang udah di atas 8.000. Mungkin mereka menawarkan berbagai macam keunggulan masing-masing ya, karena memang mereka itu hadir untuk menyodorkan produk mereka. Mereka harus ada nilai jual. Kalau enggak, gimana dong caranya untuk bersaing di pasar, di pasaran secara umum. Tentu mereka harus mempelajari lawan marketing mereka juga. Mereka harus tahu dengan keunggulan produk mereka, dan mereka harus tahu dengan keunggulan produk lain. Biasanya mereka udah saling menyaingi, saling unggul-mengungguli. Nah, ini yang banyak terjadi. Jadi jangan ketika kita beli atau pakai sesuatu brand A misalnya, itu kita menganggap bahwa brand ini yang terbaik. Tidak begitu konsepnya, karena sebagai fotografer kita adalah yang menjadi penentu dari brand tersebut. Apakah brand itu akan bagus atau enggak, itu tergantung bagi kita ya, tergantung dari skill dan pengalaman kita tentunya.
Karena itulah para profesional biasanya nggak tergantung juga dengan brand, tapi ada beberapa brand yang cocok dengan mereka itu memang itu selera masing-masing. Oke kawan-kawan, kita masuk aja ke sini langsung. Saya pakai headset untuk memonitor dari mikrofonnya karena khawatir ada beberapa yang terjadi ya. Mungkin saya udah ngerekam sekian menit, ternyata suaranya nggak muncul gitu. Tadi udah saya tes dan alhamdulillah gambarnya muncul, videonya ada, suara juga jelas. Nah, karena itulah saya lanjutkan di sini. Baik, mungkin kamera yang saya gunakan sekarang masih burik. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya saya punya kamera video sendiri. Saya ada punya beberapa kamera tapi nggak spesial ya, nggak khusus di video. Khawatir ini kan videonya di tag sekian menit, lebih bahkan dari 10 menit juga. Sedangkan saya pakainya di SLR, khawatir nanti dia overheating juga. Maka itulah saya pakai yang ada dulu, ini kamera handphone. Jadi mohon maaf, tapi untuk hasilnya saya bakal kasih yang hasil original dari kualitas dari kamera yang pernah saya pakai. Misalnya D7000 ini D7000 ini benar-benar udah kamera perang banget. Ini kamera perang banget ya. Tunggu dulu, mikrofonnya saya benarkan dulu. Jadi D7000 ini kamera perang banget kawan-kawan. Yang saya beli ini memang kamera second hand, dan untuk bodinya tulisannya masih jelas ya, masih jelas lah pokoknya secara umum. Tetapi ada beberapa part yang udah expired kayaknya, karena memang ini kamera kalau nggak salah keluaran 2014 ya, kalau nggak salah inget nih 2014 apa 2013, pokoknya ini udah lama banget kawan-kawan, udah umurnya udah lebih dari 5 tahun. Karena berdasarkan ilmu yang saya pelajari dari para profesional atau para pengamat fotografi, itu katanya kamera yang usianya udah 5 tahun itu dianggap sudah tua. Bahkan udah lewat dari 5 tahun tuh udah udah renta ya, udah lanjut usia. Tapi kita nggak bahas yang itu. Itu bagi para orang yang udah memang mereka udah profesional di sana. Memang mereka harus megang brand ya, bukan brand ya, tapi kamera yang usianya masih baru, 1 tahun 2 tahun lah paling lama. Karena mereka harus menghasilkan foto-foto yang berkualitas. Karena mereka harus menggunakan kualitas-kualitas terbaik tentunya dari kamera, karena mereka akan menghasilkan karya-karya yang akan ditentukan oleh perusahaan, yang otomatis itu standarnya udah luar biasa. Karena itulah mereka harus butuh kamera-kamera terbaik untuk menghasilkan karya-karya terbaik juga. Memang ada istilahnya the man behind the gun, kawan-kawan. Tapi bagaimanapun hebatnya seorang fotografer, kalau dia megang kamera yang udah lama, tentu ada beberapa kendala yang akan ditemukan nanti di lapangan. Setidaknya dia bakal nyeting dengan settingan yang akan lama, memperlambat pekerjaan. Memang betul sekali the man behind the gun. Semua sesuatu itu memang user atau penggunanya lah yang menentukan baik atau buruknya, berkualitas atau tidaknya. Jadi memang fungsional dari user tadi, dari pengguna tadi nomor 1. Nah, setelah itu nomor 1 setelah user, saya menempatkan kamera ini juga nomor 1, tapi nomor 1 setelah usernya atau fotografer itu sendiri. Baik, tanpa berlama-lama saya memperpanjangkan mukadimah. Oke, kita masuk aja ke dalam tips dan trik dalam memilih atau membeli kamera second hand. Oke kawan-kawan, yang pertama pastikan kawan-kawan bertanya shutter count yang digunakan oleh kamera tersebut. Sudah berapa banyak shutter count yang terbentuk atau tercipta dari kamera tersebut atau kamera yang akan kawan-kawan beli. Misalnya D7000 ini, shutter count-nya katanya sekitar 50.000 waktu saya beli, atau ya sekitar 50.000. Nah, sebagai tolak ukur kita, kamera PSC biasanya standarnya ya 50.000. Kalau kawan-kawan beli, kalau bisa masih di bawah 50.000. Kalau bisa ya, tapi kalau nggak dapat di bawah 50.000,
Ya mau nggak mau kawan-kawan harus tahu juga kualitas yang lainnya. Misalnya shutter count-nya kalau udah 100 ribuan, kameranya APS-C. Ya kalau memang harganya sesuai, nggak terlalu mahal, misal harga barunya sebuah kamera itu 20 juta, kita ngambil yang kamera pro, misalnya D750 yang saya pegang, itu shutter count-nya udah 100 ribuan kawan-kawan. Ya 106 ribu kalau nggak salah waktu saya beli 2018, dan alhamdulillah sampai sekarang masih aman. Bahkan saya motret banyak hal, banyak event juga. Maksudnya itu bukan event yang saya sebagai fotografernya, enggak. Saya sebagai penghobi fotografi. Saya gunakan udah 4 tahun, berarti mau 5 tahun, dan alhamdulillah sampai sekarang masih aman. Kamera profesional kategorinya gitu, D750. Sedangkan ini D7000, ini APS-C, ini kategorinya kalau di ranknya ini jatuhnya ke semi pro. Waktu itu 50.000, saya pakai baru setahun, alhamdulillah sejauh ini oke lah, masih aman. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan, yaitu shutter count. Shutter count itu bukan usia dari sebuah kamera, tapi dia sebagai tolak ukur bagi kita mengetahui sudah berapa banyak foto yang dihasilkan oleh kamera tersebut. Setidaknya kita udah tahu berapa lama dia bekerja, berapa banyak dia menciptakan foto, kita udah tahu berarti sekian ya, berarti mekanismenya udah lumayan banyak bebannya. Nah, dari sana kita bisa mengukur kamera itu masih layak dibeli atau tidak. Nah, selain shutter count, kawan-kawan juga harus melihat dari tulisan kamera. Tulisan kamera yang pertama, kalau seandainya tulisan di sekitar kamera itu masih bersih, belum pudar, berarti pengguna ini kamera, kalau seandainya shutter count-nya udah tua, misalnya di atas 50.000, tapi tulisannya masih rapi, berarti penggunanya rapi juga, penggunanya nggak barbar, dan penggunaan kameranya juga berarti nggak terlalu ekstrim. Nah, orang penggunanya pun nggak terlalu ekstrim gitu. Nah, ini tulisannya sudah pudar atau belum, kan itu yang menjadi tolak ukur kita. Yang ketiga, kita lihat secara langsung bodinya, foto body. Nah, yang ketiga ini jatuh kepada karet. Kita lihat karetnya, kira-kira karetnya masih bagus apa enggak, udah melar atau enggak gitu. Kalau udah banyak karet yang melar, berarti penggunanya agak barbar ya. Mungkin penggunanya agak banyak, meskipun shutter count-nya katanya masih 10.000. Dari karet kita bisa tahu bahwa kamera itu kurang terawat atau banyak atau sering lah digunakan. Sekalipun orang yang menjual katanya mungkin shutter count-nya masih 10.000. Untuk sedikit informasi kawan-kawan, shutter count bisa di reset kalau seandainya penjualnya nakal. Oke, itu karet. Setelah karet, berarti kita melihat ke bodinya langsung. Karena itulah kalau kita beli kamera, kita minta foto detail dari bodinya. Setelah kita lihat body, barulah kita tanyakan sensor dari kamera tersebut. Apakah bersih, apakah banyak bercak atau gimana, apakah ada oil atau oli ya di sekitaran sensornya. Karena oli di kamera itu kalau mengenai sensor itu ribet banget, bahkan sangat-sangat mengganggu, dan foto yang dihasilkan juga akan terganggu. Nah, karena itulah pentingnya kita mencek dulu sensor dari kamera yang akan kita beli. Dia bagus apa enggak, dia udah banyak oli atau gimana gitu. Karena sensor kawan-kawan adalah part yang lumayan mahal untuk sebuah kamera. Jadi kalau kawan-kawan kameranya kena sensornya, untuk perbaikannya itu juga sangat mahal. Bahkan saya pernah nanya sensor dari D3S, waktu itu kan Nikon Indonesia, masih ada Nikon Indonesia, sekarang udah diakuisisi sama Alta Nikindo. Itu saya nanya iseng-iseng aja sebenarnya. Waktu itu shutter blade dari kamera saya kena, D3S itu saya kena 4.800.000 kalau nggak salah, 4.800.000 untuk mengganti shutter blade-nya. Nah, iseng-iseng saya tanya sensor ternyata 18 juta katanya, buset. Itu 18 juta seharga kamera baru bahkan, ya kan? 18 juta untuk D3S tahun 2020. D3S nggak ada produksi, udah nggak diproduksi lagi, tentu udah nggak ada guna lagi kita mau beli itu, mending beli kamera yang lebih baru, yang teknologinya jauh lebih bagus kan. Tapi itulah yang saya bilang, bahwasanya kamera ini memiliki keunggulan masing-masing. Di D3S itu saya menyukai karena sensornya lebih besar sedikit, sekian 0, sekian milimeter lah dibandingkan sensor kamera full frame lainnya. Tetapi
untuk hasil dari foto yang dihasilkan itu beda dengan kamera full frame yang bukan body bongsor ya. Body bongsor itu biasanya bokehnya jauh lebih terasa. Kalau bagi kawan-kawan yang suka bokeh-bokehan, body bongsor seperti seri D3S ke atas, D3X, D3S, D3 itu kan, sampai D4, D4S, D5, D6 juga, itu hasilnya beda banget dengan kamera full frame lainnya. Sekalipun kita pakai lensa yang bukan lebar ya, seperti 1,4 yang misalnya itu. Karena 1,2 di Nikon cukup sulit mencarinya. Mungkin di Canon ada 85 1,2, dan Sony mungkin ada beberapa brand lain, atau mungkin ada third party yang menawarkan tentang hal itu. Baik kawan, itu dia tips dan trik ada 5 ya yang penting kawan-kawan perhatikan. Jadi semoga itu membantu. Dan untuk D7000 ini masih saya gunakan sampai saat ini. Sedikit bocoran bagi kawan-kawan, saya masih gunakan ini, bahkan nge-landscape dengan ini, traveling dengan ini, dan untuk hasilnya kayaknya masih oke ya. Kalau kita edit itu masih oke ya. Jadi sedikit bocoran, D7000 ini masih saya gunakan, bahkan ini udah 8 tahun usianya, bukan 8 tahun ya. Mungkin ya sekitar 8 tahun lah, sekitar 8 tahun aja kita ambil. D7000 ini, D7000 udah 8 tahun. Dan bahkan saya udah pakai D90 juga. D90 itu tahun 2009 kalau nggak salah produksi awalnya. Itu harganya kata senior-senior yang pernah saya tanya, katanya 15 juta waktu baru keluar ya. Dan itu memang di SLR terbaik di zamannya waktu itu, karena D80 di bawahnya D70 juga, D40 itu udah yang unggul D90 waktu itu. Dan sampai sekarang bahkan banyak fotografer wedding yang masih menggunakan D90 kawan-kawan. Jadi nggak ada istilahnya kita pakai kamera burik, kamera lama, enggak. Dalam dunia kreativitas, kamera itu memang hal yang sangat menunjang, tapi kreativitas kita jauh lebih bermanfaat, jauh lebih diunggulkan ketimbang yang lain. Baik kawan-kawan, itu dia tips dan trik dalam membeli kamera second hand. Mudah-mudahan bisa membantu bagi kawan-kawan yang sedang mencari-cari gimana cara menentukan atau tips dan trik dalam membeli kamera second hand. Ya, itu dia. Oke, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga membantu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.